bosku. Apa kabar semuanya? Semoga bosku semuanya dalam keadaan baik-baik saja. Kembali lagi di channel yang tidak enak didengar ini. Buat yang belum subscribe, tolong dipencet dulu tombol subscribe-nya. Kalau sudah, Mimin ucapkan terima kasih. Baiklah, tanpa berlama-lama lagi, kita mulai alur fantasinya. Ketika pintu kuno besar yang melayang-layang di langit perlahan-lahan terbuka, semua kekuatan Yuan di domain itu tampaknya langsung mengamuk. Alasan mengapa mereka mengamuk bukan karena pintu besar yang terbuka, tetapi itu disebabkan oleh getaran Yuan power di dalam tubuh yang tak terhitung jumlahnya. Ledakan. 2R. Keheningan hanya berlangsung sesaat, di hadapan segerombolan manusia yang tak berujung ini, dengan ganas menyapu langit seperti gelombang pasang. Akhirnya, mereka semua langsung menuju ke pintu kuno besar itu. Semua orang tahu bahwa pasti ada bahaya yang mengintai di dalam kuburan kuno misterius itu. Namun, karena daya pikat yang luar biasa dari harta karun kuno tersebut, mereka jelas telah lupa tentang bahaya yang akan terjadi. Lindong menatap lautan manusia yang menghalangi matahari, saat ia tanpa sadar menghirup udara dingin. Saat dia melambaikan telapak tangannya, berdiri di dekatnya, api kecil segera melompat, sebelum dia berdiri di belakangnya seperti menara baja. "Ayo kita pergi juga," ucap Lindong. Lindong melirik Si Kun dan yang lainnya, yang berdiri di altar, sebelum sosoknya melintas ketika dia langsung melompat ke arah pintu kuno yang besar itu. Saat dia melompat, dia melambaikan tangannya, dan sekali lagi mengisap kunci kuno misterius itu ke telapak tangannya. Meskipun dia telah membuka kuburan kuno yang misterius, dan kunci ini tampaknya tidak berguna lagi, samar-samar dia merasa bahwa lebih baik menyimpan kunci yang dia miliki. Mungkin, kemampuan yang memungkinkannya untuk berpindah antar dimensi, dapat terbukti bermanfaat di masa depan. Setelah dia meraih kunci kuno misteriusnya, tanpa basa-basi lagi, Lindong dan Little Flame segera melompat keluar sebelum mereka akhirnya mengikuti kerumunan besar itu, dan memasuki pintu kuno besar yang terbuka. Hahaha, saatnya untuk pergi juga. Pemandangan langka ini benar-benar membuat darah aku mendidih juga. Di atas menara tinggi yang jauh, banyak sosok berdiri di atasnya. Pria yang memimpin pasukannya adalah pria yang sangat elegan. Saat ini, matanya terkunci pada pintu kuno misterius itu, yang baru saja terbuka, dan ada api samar menyala di matanya. "Pergi." Setelah dia berbicara, dia mengambil alih dan segera memimpin anak buahnya, sebelum dia menuju pintu besar itu. Segera setelah mereka bergerak, di sudut terpencil di luar istana besar, beberapa aura tersembunyi namun kuat tiba-tiba bermunculan. Berdasarkan pemandangan ini, semua orang tahu bahwa itu akan cukup ramai di dalam kuburan kuno misterius. Lindong berlari melalui pintu kuno yang misterius, dia bisa dengan jelas merasakan kekuatan distorsi spasial yang sangat kuat menyapu ke arahnya, sebelum kekuatan itu membungkus dirinya dari sekelilingnya. Seketika, kekuatan ripping destruktif membanjiri dia dari segala arah dan mencoba merobek Lindong. Ketika dia menghadapi kekuatan ripping yang buas ini, Lindong dengan cepat mengaktifkan daya Yuan dan melilitkannya ke tubuhnya. Namun, kekuatan ripping ini tidak bertahan selama yang dia harapkan. Sekitar setengah menit kemudian, kekuatan robekan itu tiba-tiba menghilang. Sementara itu, lingkungannya yang awalnya gelap dan keabu-abuan, tiba-tiba menyala. Segera, dia tahu bahwa dia telah mencapai tujuannya. Begitu tempat itu menyala, Lindong dengan cepat memindahi sekelilingnya. Kemudian, tanpa sadar dia menghirup udara dingin dengan ekspresi terpesona di wajahnya. Di seluruh area yang dilihatnya, ada warna kekuningan yang terkorosi. Bahkan, langit pun menampilkan warna serupa. Selain itu, sekarang Lindong tidak di tanah, tapi dia melayang di ruang hampa. Di sekelilingnya, ada bebatuan besar yang tak terhitung jumlahnya. Sementara itu, dia samar-samar bisa melihat beberapa peninggalan yang rusak tersebar di bebatuan besar ini. Ini adalah wilayah tak bernyawa, tanah dan langit keduanya gelap keabu-abuan, sementara kekuatan distorsi spasial yang sangat biadab perlahan meluas. Domain ini ternyata sangat tidak stabil. Apakah ini harta karun kuno yang misterius, gumam Lindong. Lindong menatap domain besar tak berujung ini sambil bergumam pada dirinya sendiri. Domain ini sudah sangat rusak.
Itu dapat bertahan paling lama beberapa ratus tahun lagi sebelum domain akan hancur dengan sendirinya. Pada saat itu, semua harta di dalam akan menghilang juga. Saat ini, Little Marten telah muncul di bahu Lindong. Saat melirik domain tandus dan gelap ini, lalu berkata, "Ini pasti disebabkan oleh beberapa perang hebat. Sepertinya pertarungan berdarah dan mengerikan terjadi bertahun-tahun yang lalu," ucap Marten kecil. Lindong diam-diam tertegun. Pertarungan macam apa yang bisa mengubah domain ini menjadi seperti itu? Bahkan ruang di dalam Great Wastelands Ancient Tablet tidak seburuk ini. Tanya Lindong. Waspadalah terhadap domain yang retak di sini. Jika kamu secara tidak sengaja terhisap masuk, bahkan tulangmu tidak akan tersisa. Marten kecil melihat sekelilingnya seperti lalu menceritakan. Lindong mengikuti pandangannya, sebelum pupilnya dengan cepat menyusut. Itu karena dia menyadari, bahwa, memang ada beberapa celah waktu di dalam domain gelap keabu-abuan ini. Ukuran retakan ini tidak seragam, dan jika seseorang tidak melihatnya dengan cermat, mudah untuk mengabaikannya. Segera, keringat dingin muncul di dahinya. Syukurlah, dia tidak begitu beruntung, jika tidak, begitu dia memasuki harta kuno misterius ini, dia bisa saja kehilangan nyawanya. Sama seperti Lindong bersuka cita atas kekayaannya sendiri, beberapa jeritan mengerikan terdengar di belakangnya. Ketika dia dengan cepat berbalik untuk melihat, dia melihat bahwa beberapa orang memang telah jatuh ke dalam celah waktu. Seketika, domain itu menggeliat, sebelum kekuatan Ripping yang menakutkan segera menelan mereka semua. Ketika dia melihat pemandangan ini, ekspresi Lindong berubah serius. Harta karun kuno yang misterius ini benar-benar penuh dengan perangkap yang mematikan. Domain ini agak luas. Kebanyakan dari mereka yang masuk ke sini hanya mengayunkannya. Oleh karena itu, bahkan pada tahap ini, sepertinya banyak orang yang tidak beruntung akan kehilangan nyawa mereka. Baiklah, ayo pergi. Saatnya berburu harta karun. Yang paling penting adalah mencari pil samsara. Sudah waktunya bagi aku untuk membuat terobosan, ucap Marten kecil. Lindong mengangguk sebelum dia segera melihat ke cakrawala yang jauh. Begitu harta karun kuno yang misterius diaktifkan, dia mendeteksi aura yang sangat tersembunyi dari kota, yang bahkan lebih kuat dari Sikun. Orang-orang ini harus menjadi praktisi yang kuat, yang tersembunyi dalam kegelapan. Di masa depan, Lindong mungkin harus berpapasan dengan mereka. Karena orang-orang ini bahkan lebih kuat dari Sikun, berdasarkan kemampuannya saat ini, Lindong mungkin akan berakhir dalam keadaan yang agak menyesal. Karena itu, saat ini, Lindong harus dengan cepat melakukan terobosan ke tahap Nirvana dan selamat dari kesengsaraan Nirvana. Hanya dengan melakukan itu, ia dapat memperoleh kualifikasi untuk membela para praktisi yang benar-benar kuat. Selain itu, ia palingan hanya bisa memakan sisa makanan, dan hasil ini adalah sesuatu yang Lindong tidak bisa terima. Setelah dia berbicara, Lindong tidak berlama-lama. Sosoknya mulai melayang, ketika dia melayang ke depan dan dengan hati-hati menghindari celah waktu yang singkat itu. Sementara dia dengan cepat bergerak maju, di belakangnya, api kecil memegang tiang baja dan dengan cepat mengikuti di belakang. Pada saat yang sama, matanya yang waspada terus-menerus memindai lingkungan mereka. Lindong perlahan-lahan melakukan perjalanan, dia secara bertahap mengerti seberapa besar domain ini dimanapun dia lewat, ada batu besar dengan ukuran berbeda yang melayang di dekatnya. Sementara itu, ada puing-puing dan peninggalan di batu besar itu, yang memamerkan kekuatan dan kemegahan tempat ini di masa lalu. Ketika dia melewati batu yang lebih besar atau peninggalan khusus, Lindong akan mendarat di atasnya. Namun, apa yang menyebabkan dia merasakan sedikit penyesalan, adalah bahwa semua peninggalan ini rusak parah dan mereka tidak memiliki kehidupan yang tersisa pada mereka. Sebenarnya, tidak ada sedikit pun getaran energi dari mereka, dan mereka tampak seperti kota mati. Namun, setelah Lindong melakukan beberapa perjalanan untuk mengeksplorasi domain ini, ia menemukan pertanyaan yang agak aneh. Sepertinya ada lebih dari satu sekte dalam domain ini. Di bebatuan raksasa yang mengapung di wilayah ini, dia melihat beberapa nama yang menyerupai sekte berbeda. Devil Cloud Sect, Blood Shadow Door, Lembah Api yang Berapi-api. Domain ini tampaknya milik aliansi seni bela diri. Mungkin ada juga anggota aliansi. Sehubungan dengan pemandangan ini, Little Marten diam-diam merenung sejenak, sebelum muncul dengan jawaban yang agak logis.
Sehubungan dengan jawabannya, Lindong cukup yakin dengan itu. Pada saat yang sama, dia juga kaget dengan itu. Salah satu dari sekte ini mungkin sangat kuat. Karena itu, orang hanya bisa membayangkan seberapa kuat aliansi mereka nantinya. Sepertinya, sekte-sekte kuno ini benar-benar luar biasa pada hari itu. Gumam Lindong. Namun, meskipun dia merasa terkejut di dalam hatinya, Lindong menyadari bahwa di sepanjang jalan, dia tidak menemukan sesuatu yang berguna sama sekali. Sepertinya domain ini benar-benar mirip dengan kota mati. Sama seperti Lindong bersiap untuk mempercepat gerakannya, dan menuju lebih dalam, matanya tiba-tiba terkunci pada sesuatu. Saat dia menatap ke ruang yang jauh, dia melihat batu besar yang sangat besar melayang di sana. Batuan ini lebarnya sekitar 1000 mil dan terlihat seperti sebuah pulau. Itu adalah batu terbesar yang Lindong lihat sampai sekarang. Ketika dia melihat pulau batu raksasa ini, Lindong ragu-ragu sejenak, sebelum dia menuju. Saat dia mendekati, dia menyadari bahwa pulau ini sebenarnya adalah gurun yang kering dan tandus. Ketika dia melirik ke cakrawala, gurun tandus itu membentang hingga batas visinya. Ada sesuatu di tengah padang pasir. Martin kecil melirik ke cakrawala jauh sebelum tiba-tiba berkata, "Oh." Ketika dia mendengar kata-katanya, hati Lindong langsung melompat. Segera, tubuhnya melintas dan dia melompat maju. Kira-kira beberapa menit kemudian, dia akhirnya menyadari pusat padang pasir tersebut. Kemudian, dia segera melihat bahwa ada mayat yang duduk di atas pasir kuning. Meskipun tulangnya berwarna kuning, samar-samar orang bisa melihat semburat keemasan. Itu pasti karena tubuh emas Nirvana. Lindong berdiri di dekat mayat itu, sementara dia mengerutkan alisnya. Ini adalah contoh orang yang gagal dalam kesengsaraan Nirvana. Namun, sepertinya ini setidaknya kesengsaraan yang keenamnya. Little Marten menatap gurun ini, sebelum menjawab dengan serius. Kesengsaraan keenam, ucap Lindong. Mata Lindong dengan lembut menyusut, sebelum dia melirik gurun dan bertanya, apakah gurun ini disebabkan olehnya? Iya, sepertinya dia tidak dapat menekan api Nirvana di dalam tubuhnya, dan mereka terbebas dari tubuhnya. Karena itu, segala sesuatu dalam radius 1000 mil dibakar menjadi debu kuning, dan tidak ada tanda-tanda kehidupan dimanapun. Ucap Martin kecil dengan tenang. Ekspresi Lindong serius. Sulit baginya untuk membayangkan betapa mengerikannya hal itu, ketika api Nirvana yang kuat itu meledak dari dalam tubuh manusia kecil itu. Ternyata kesengsaraan Nirvana keenam sebenarnya semenakutkan ini. Kesengsaraan Nirvana benar-benar merupakan berkah, sekaligus kutukan bagi seorang praktisi Nirvana. Ucap Martin kecil. Lindong menghela nafas dengan lembut, sebelum dia mengulurkan telapak tangannya dan dengan lembut meletakkannya di atas mayat itu. Ledakan. 2R. Jari Lindong melakukan kontak, mayat yang terkorosi itu langsung berubah menjadi debu. Meskipun dia memiliki tubuh emas Nirvana, masih sulit baginya untuk menahan korosi waktu. Lindong melirik abu yang tersebar sebelum ia tiba-tiba mengulurkan telapak tangannya. Jejak Devouring Force menyebar dari dalam telapak tangannya. Masih ada beberapa pesan tersisa di abu itu. Mungkin, mereka bisa membiarkan Lindong lebih memahami harta karun kuno yang misterius. Devouring Force-nya mengalir sejenak, sebelum Lindong dengan lembut membuka matanya. Saat dia membuka matanya, samar-samar, orang lain bisa melihat sedikit kejutan dan kegembiraan di matanya. Sama seperti Lindong senang dengan fakta bahwa, ia berhasil menerima beberapa informasi, ia tiba-tiba melihat bintik emas di dalam abu itu. Segera, dia mengulurkan telapak tangannya, dan mengambil bola emas seukuran jempol keemasan dari dalam abu. Bentuk bola emas ini tidak seragam dan tampak sedikit gompal. Samar-samar, dia bisa merasakan getaran khusus yang tersisa di dalam. Ini adalah, ucap Lindong. Lindong menatap item ini dengan ekspresi terpesona di wajahnya. Golden Body Saripu, ucap seseorang. Perkataannya yang tiba-tiba, terdengar bukan berasal dari Lindong, tapi itu datang dari belakangnya. Segera, mata Lindong menyusut sebelum dia perlahan berbalik, hanya untuk melihat siapa yang berdiri di kejauhan dari belakangnya. Seorang pria berpakaian hitam telah tanpa sadar muncul di belakangnya. Lelaki berkulit hitam tampak sangat kurus secara khususnya, wajahnya sangat pucat. Dia memiliki sepasang mata cekung ke dalam, yang samar-samar memegang semburat mengerikan yang aneh, memberinya aura menyeramkan dan menakutkan.
Menanggapi kemunculan tiba-tiba orang ini, ekspresi Lindong menjadi sangat fokus. Fakta bahwa sosok itu muncul tanpa Lindong sadari, itu menunjukkan bahwa dia memiliki beberapa trik di lengan bajunya. Saat ini, tidak ada yang tahu berapa banyak individu yang kuat telah tertarik ke tempat ini oleh harta karun rahasia kuno. Jika Lindong tidak hati-hati, dia mungkin tidak sengaja kehilangan nyawanya di tempat ini. Bang! Batang logam hitam di tangan Little Flame menghantam pasir kuning dengan keras. Tubuhnya yang kuat membungkuk sedikit ke depan, seperti binatang buas, yang baru saja akan menerkam mangsanya. Siapa kamu? Lindong tanpa ekspresi saat ia menyimpan saripu tubuh emas ke dalam tas Qian Kun sebelum bertanya. Kamu agak beruntung. Nirvana saripu ini adalah tempat esensi dari praktisi Nirvana berada. Jika kamu dapat memperbaiki dan menyerapnya, kamu akan dapat menjadi lebih kuat. Sepanjang jalan, ini adalah satu-satunya yang aku lihat. Aku tidak pernah berharap bahwa orang lain akan datang terlebih dahulu dan mengambilnya sebelum aku. Tatapan pria berpakaian hitam kurus perlahan-lahan menyapu Lindong dan Little Flame saat ia berbicara dengan suara serak. Kamu juga tertarik dengan saripu tubuh emas ini? Ucap Lindong. Mata Lindong tanpa sadar menyipit saat kekuatan di tubuhnya diam-diam mulai beredar. Apakah kamu berencana untuk menyerangku, jika aku mengatakan bahwa aku mungkin sedikit tertarik? Pria berpakaian hitam bertanya dengan senyum tipis. Setelah membaca niatnya, Lindong tersenyum dan merentangkan tangannya keluar dengan cara yang tidak berkomitmen. Meskipun dia tidak mengetahui latar belakang pria berpakaian hitam ini, tidak akan mudah baginya untuk menyerahkan harta bendanya dan mengganti pemiliknya. Tenang, meskipun Golden Body saripu ini cukup berharga, itu bukan sesuatu yang harus aku miliki. Kamu Lindong kan? Karena kamu dapat muncul dari kerajaan peringkat rendah, yang tidak diketahui dan mencapai tahap ini di medan perang kuno, kamu harus cukup terampil. Namun, kamu masih sangat kurang jika kamu ingin mengandalkan ini untuk menonjol. Saat ini kamu bahkan tidak memiliki kualifikasi untuk memasuki peringkat Nirvana. Pria berpakaian hitam itu berkata. Peringkat Nirvana. Lindong sedikit mengernyit. Dalam setengah tahun lagi, perang 100 kekaisaran yang sebenarnya akan dimulai. Namun, tidak semua orang memiliki kualifikasi untuk berpartisipasi dalam pertempuran terakhir. Persyaratan minimum adalah untuk memasuki peringkat Nirvana. Tentu saja, bukan hanya kamu yang tidak memiliki kualifikasi. Bahkan Sikun dari Kekaisaran Tebing Iblis juga tidak memiliki kualifikasi, ucal sosok tersebut. Wajah Lindong berubah lembut ketika mendengar kata-kata itu. Bahkan Sikun tidak memiliki kualifikasi untuk memasuki peringkat Nirvana. Bukankah itu berarti bahwa seseorang setidaknya harus mencapai level 2 Yuan Nirvana untuk memiliki kesempatan memasuki peringkat Nirvana? Jadi sebenarnya ada batasan seperti itu dalam perang 100 kekaisaran ini. Lindong bergumam pada dirinya sendiri. Segera setelah itu, tinjunya menegang. Dia saat ini mungkin tidak memiliki kualifikasi untuk memasuki peringkat Nirvana, tetapi masih ada setengah tahun sebelum perang 100 kekaisaran. Pada saat itu, kekuatannya pasti akan melebihi kekuatannya sekarang. Terima kasih atas informasinya. Meskipun Lindong tidak mengetahui apa yang orang ini rencanakan, dia masih menangkupkan tangan ke arah sosok tersebut dan berterima kasih padanya. Tidak perlu berterima kasih padaku. Bukannya aku punya niat baik. Semua yang aku inginkan adalah agar kamu menyadari kesenjangan antara kamu dan para jenius sejati. Bukanlah suatu prestasi yang berarti bagi seseorang dari kekaisaran peringkat rendah untuk memiliki reputasi yang mirip dengan orang-orang ini. Kebanyakan dari orang-orang hanya bisa memimpikannya. Kesenjangan antara kedua belah pihak adalah yang akhirnya sulit ditembus. Pria berpakaian hitam itu berbicara dengan acuh tak acuh. Jika seseorang benar-benar mempunyai cara berpikir seperti kamu, mungkin orang itu hanya akan dapat hidup sebagai orang yang biasa-biasa saja sepanjang hidupnya. Lindong tertawa lembut dan berkata, "Mari berharap begitu. Aku telah mendengar kata-kata yang sama beberapa kali, tetapi pada akhirnya, mereka hanya berakhir sebagai orang biasa-biasa saja." Ucap pria berpakaian hitam sambil menggelengkan kepalanya sebelum berbalik untuk pergi. "Aku dipanggil Yan Sen. Jika harta yang aku minati muncul pada saat kita bertemu berikutnya, kamu tidak akan seberuntung itu. Mudah-mudahan, kamu tidak akan mengecewakan aku terlalu banyak pada saat itu," ucap Yan Sen.
Tubuh pria berpakaian hitam itu berayun dan berubah menjadi bayangan aneh sebelum melayang pergi, ketika suaranya yang serak perlahan bergema. Orang ini, Lindong memandang sosok yang telah melakukan perjalanan ke jauh dan sedikit mengernyit. Dia segera meregangkan pinggangnya yang malas dan bergumam, sepertinya aku akan perlu mencoba untuk menyerang panggung Nirvana segera. Perasaan dipandang rendah ini benar-benar membuat orang merasa aneh. Dia sangat kuat. Flame kecil mengencangkan cengkeramannya pada batang logam, saat dia menatap dengan penuh perhatian, pada tempat di mana Yansen menghilang sebelum berbicara. Iya, dia bukan individu biasa. Lindong mengangguk. Dia bisa merasakan riak berbahaya yang keluar dari tubuh orang ini. Menurut perkiraannya, orang ini setidaknya adalah ahli tahap 2 Yuan Nirvana. Dia bahkan mungkin orang yang diunggulkan yang memiliki kualifikasi untuk memasuki peringkat Nirvana. Ayo pergi, sudah waktunya bagi kita untuk membuat terobosan. Ucap Lindong sambil membalikkan tubuhnya, sementara pandangannya melihat ke arah lain. Apakah kamu tahu di mana ada banyak pil Nirvana? Martin kecil sekali lagi muncul dan bertanya. Ya, tempat itu harus memiliki pil Nirvana yang cukup untuk disia-siakan secara bebas, ucap Lindong sambil tersenyum sedikit. Dia segera berhenti berlama-lama di tempat itu. Dengan gerakan tubuhnya, dia mengambil inisiatif dan bergegas menuju tempat di mana matanya memandang. Di belakangnya, api kecil dengan cepat mengikutinya. Perjalanan kali ini berlanjut selama hampir setengah jam. Selama periode waktu ini, Lindong melewati banyak reruntuhan batu. Dia juga sesekali bertemu dengan beberapa orang, yang juga ada di sini untuk mencari harta karun. Sebagian besar dari orang-orang ini telah membentuk kelompok-kelompok, dan mereka seperti segerombolan belalang, dimanapun mereka melewati, menghancurkan seluruh reruntuhan berkali-kali. Perkelahian secara alami tidak dapat dihindari di tempat ini, di mana begitu banyak orang telah berkumpul. Harta langka apapun yang muncul secara acak, pasti akan menyebabkan pertarungan besar. Untungnya, Lindong tidak tertarik pada harta itu. Sejak perhentian singkatnya di padang pasir, ia berhenti mendarat di reruntuhan ini. Sebaliknya, dia telah meningkatkan kecepatannya ke arah yang dia tuju. Dari informasi yang ia peroleh dari kerangka di padang pasir, ia menjadi sadar bahwa tempat itu akan memiliki pil Nirvana yang cukup baginya untuk dihamburkan dengan bebas. Lindong terus melakukan perjalanan dengan kecepatan maksimalnya. Beberapa saat kemudian, dia dengan jelas merasakan bahwa perasaan sunyi di sekitarnya telah menjadi lebih redup. Sisa-sisa beberapa pulau terapung juga lebih lengkap daripada yang dia lihat sebelumnya. Selain itu, hal yang benar-benar mengejutkan Lindong adalah bahwa ruang di sini tampaknya memiliki perasaan hidup walaupun sedikit. Apakah kita secara bertahap mencapai bagian yang lebih dalam dari harta karun kuno? Perubahan di sekitarnya menyebabkan hati Lindong merasakan sukacita. Dia terus meningkatkan kecepatannya. Setelah sekitar 10 menitan lebih, suara percikan tiba-tiba terdengar dari depannya. Lindong menguatkan perhatiannya, ketika dia mendengar suara air menyebar dari ruang ini. Tubuhnya melewati sebuah pulau terapung yang sangat besar. Setelah itu, dia menatap dengan kagum pada tempat di depannya. Ruang itu masih terlihat mendung dalam jarak 10.000 meter di depannya. Namun, ada sungai langit merah cerah yang saat ini tergantung di langit. Tidak ada yang tahu dari mana asal mula sungai langit itu, jika dilihat sekilas, tidak mungkin melihat ujung sungai. Seolah-olah sungai itu langsung bergabung ke ruang kosong, tampaknya sangat megah. Ini adalah sungai Pil, yang disebutkan dalam informasi dari kerangka. Lindong menghembuskan napas dalam-dalam dari kabut putih, tampaknya berusaha mengeluarkan kejutan di dalam hatinya. Ini karena dia tahu bahwa sungai langit ini tidak mengandung air sungai biasa. Sebaliknya, itu adalah pil river yang dibentuk dari pengumpulan pil Nirvana. Menggunakan pil untuk membuat sungai. Pemandangan yang luar biasa. Martin kecil mendecakkan lidahnya dan memuji, merasa sedikit terguncang ketika melihat pemandangan ini. Pada saat ini, akhirnya mengerti, mengapa Lindong akan mengatakan bahwa tempat ini memiliki cukup Nirvana Ki untuk disia-siakan. Bahkan jika Lindong menjejali dirinya sendiri, dia tidak akan mampu menyerap semuanya, bahkan 1/1000 dari sungai langit yang besar ini. Lindong menekan kegembiraan liar di hatinya, saat dia membawa api kecil untuk mendekati sungai Pil yang sangat besar. Dia bisa melihat bahwa di dalam sungai yang mengalir merah cerah,
Itu adalah nirvana ki yang sangat padat, sehingga bisa dianggap menakutkan. Ini bahkan diaglomerasi dan membentuk benda cair yang mengalir dengan suara cipratan. Celepuk. Ketika Lindong dan Little Flame mendekati Sungai Pil, permukaan cairan merah terang itu meledak terpisah. Sosok merah berapi-api yang agak ilusi bergegas keluar dengan cara seperti kilat, dan angin tajam yang ekstrim menghantam Lindong. Dentang. Sebuah batang logam datang, berayun keluar dari belakang Lindong dan dengan kejam menghancurkan angin. Setelah itu, ia membawa kekuatan liar dan kekerasan sebelum bertabrakan dengan sosok merah berapi-api itu. Dang! Batang logam menabrak sosok itu, dan yang terakhir mengeluarkan jertian tajam yang menyedihkan. Pada saat ini, Lindong akhirnya menemukan bahwa, itu adalah makhluk yang mirip manusia. Tubuhnya ditutupi dengan sisik merah menyala, sementara tangannya memegang trisula. Matanya merah padam dan ganas. Apakah ini Pil Spirit Course? Ketika melihat organisme aneh ini, Little Marten tanpa sadar berseru kaget. Pil Spirit Course. Lindong kaget. Dengan melemparkan seseorang yang akan mati ke Sungai Pil ini, mayat yang direndam di Sungai Pil ini secara bertahap akan menjadi makhluk tanpa kehidupan atau kecerdasan. Jika seseorang mendeskripsikannya, itu bisa dianggap mirip dengan boneka. Tidak ada yang tahu berapa banyak Pil Spirit Course yang ada di dalam Pil River ini. Mungkin sangat sulit jika kamu ingin menyerap nirvana ki dari tempat ini. Marten kecil memandang Sungai Pil, dan memusatkan pandangannya ke sana. Itu bisa melihat bahwa ada banyak Pil Spirit Course dalam Sungai Pil yang megah ini. Selain itu, kekuatan nirvana dalam Sungai Pil ini terlalu padat. Meskipun kamu memiliki simbol leluhur yang melahap, masih cukup sulit untuk menyerapnya. Ucap Marten kecil. Lindong hanya tersenyum ketika mendengar ini. Seolah-olah dia tidak terkejut dengan ini. Tubuhnya bergerak dan melakukan perjalanan di sepanjang Sungai Pil. Sebuah platform pelatihan yang ditinggalkan oleh beberapa sekte kuno tersembunyi lebih jauh di atas Sungai Pil. Formasi di tempat itu mampu melemahkan kekuatan nirvana. Pada saat yang sama juga, dapat mencegah pelecehan Corpse Spirit Pil, ucap Lindong. Oh, sepertinya kamu telah mendapatkan cukup banyak informasi dari kerangka itu. Marten kecil berbicara sangat mengejutkan. Lindong tersenyum. Tubuhnya dengan cepat melewati sungai langit, sementara tatapannya dengan hati-hati menyapu. Sekitar 10 menit kemudian, pandangannya akhirnya berhenti. Orang bisa melihat platform kuno yang samar-samar terlihat di bawah sampul kekuatan nirvana merah di bawah. Kita sudah sampai, ucap Lindong. Lindong tersenyum saat melihat platform kuno. Tubuhnya segera mendarat ke atasnya. Segera, kekuatan Yuan yang melonjak dari dalam tubuhnya juga secara bertahap menjadi tenang pada saat ini. Platform pelatihan ini menyembunyikan formasi. Selama diaktifkan, itu akan dapat membentuk pertahanan yang kuat. Ini adalah tempat yang secara khusus disiapkan untuk para murid dari sekte-sekte kuno itu untuk dilatih. Ucap Lindong. Lindong menepuk tangannya dan melihat tempat ini dengan sangat puas. Dia mampu menyerap kekuatan nirvana dalam jumlah yang cukup di tempat ini, berusaha untuk menembus ke tahap nirvana dan mengatasi kesengsaraan nirvana. Namun, tampaknya kita perlu menyelesaikan beberapa masalah sebelum ini, ucap Marten kecil, lalu ia tiba-tiba tertawa dengan cara yang aneh, ketika Lindong sedang bersiap untuk menemukan metode untuk mengaktifkan formasi. Lindong kaget ketika mendengar ini. Segera, dia sepertinya merasakan sesuatu. Matanya tenggelam saat dia mengangkat kepalanya. Dia hanya bisa mendengar suara angin yang berhembus muncul dari kejauhan. Segera setelah itu, 10 sosok bergegas dari kejauhan dan mendarat begitu saja di platform pelatihan ini. Tempat ini ditempati oleh Kekaisaran Raja Wali Langitku. Aku akan memberikan kalian berdua 10 detik untuk keluar dari sini. Ucap seseorang. Suara serakah terdengar dengan cara menusuk telinga saat 10 tokoh ini muncul, lalu bersambung. Sekian dan terima kasih banyak.